Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disebutkan di dalam riwayat bahwa suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba muncullah seorang pendeta Yahudi dari belakang, jadi belakang Nabi. Dan pendeta Yahudi ini langsung mengambil surbannya Nabi sambil mencekek lehernya Nabi. Nabi sedang asik bepandir, ibarat kata mengajar. Datang pendeta Yahudi, selendang Nabi ini dililitkan di lehernya Nabi sambil ditariknya. Lalu orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini berkata, Muhammad, bayarlah hutangmu. Nabi kaget. Sahabat yang hadir di sini termasuk Sayyidina Umar langsung menghembuskan pedang. Nah, kalau bahasa kita ya Rasul, nih Yahudi dibunuh kah atau kada nih? Tunggu perintah aja, kalau ya Rasul nyuruh bunuh. Tapi Yahudi ini kada gentar dia. Pendeta Yahudi ini, banyaknya sahabat itu hendak memukul pendeta Yahudi ini, dia tidak gentar. Dia bilang, ya Muhammad, bayarlah hutangmu. Ya Rasulullah, ya fulan, wahai pendeta Yahudi, bahasa kitanya, bukankah waktunya aku bayar hutang ini belum sampai? Artinya belum jatuh tempo nih, kenapa engkau menangis? Pendeta Yahudi ini berkata, mau jatuh tempo atau belum jatuh tempo, pokoknya bayar. Nah, bayar. Nah, Nabi ini kan orangnya amanah. Dan kalau memang ada janji, ya ditepati janji, ditepati oleh Rasulullah SAW. Dan juga dalam hikmah ini kita sebenarnya itu tidak apa-apa berhutang. Nabi pun berhutang. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia pun baju rantainya Nabi itu masih tergadai oleh orang Yahudi. Tidak ada apa, berhutang boleh berhutang. Yang kada boleh itu berhutang kada bayar-bayar. Nah, ini yang kada boleh. Atau ibarat kata ada ya duit tapi kada mau membayar. Ini hukumnya zalim. Salah satu perbuatan yang zalim, kata ulama, ada orang berhutang kemudian jatuh temponya tapi kada mau bayar, padahal punya uang. Lain halnya kalau kada bisi uang, mau bagaimana lagi? Nah, kemudian juga para ulama itu tegas sekali ya dalam masalah seperti ini. Bahkan ada ulama yang saking tegasnya, kalau seandainya ada orang berhutang, ada uang untuk membayar, tetapi orang ini kada mau membayar, lalu uang itu dia sedekahkan. Ada uang nih tapi dia sedekahkan, maka sedekahnya itu haram. Sedekah itu haram. Kenapa jar ulama? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Kalau seandainya bersedekah saja hukumnya haram, jikalau ada mampu membayar hutang kada mau membayar hutang, apalagi kalau seandainya duitnya itu dibawa berjalan-jalan, eksis. Maka di Instagram berfoto nih, saya lagi makan di restoran, jar orang ikam bawa hutang uangku tuh nadi, ikam bawa jalan-jalan. Maka ketika berhutang tuh orang lah, coba di YouTube itu, kalau pindah anak berhutang mukanya membari maras, lipat-lipat muhangil. Tapi ketika sampai tempo hendak ditagih, terbalik, akhirnya yang menagih nang kayak pengemis. Bapang bayar nah, kada dibayar-bayar hutang ikam itu gimana aja nih. Terbalik ini.
Nah, jadi kada boleh lah. Dan sebenarnya lah kalau kita berisi utang itu wajar saja. Dan kata ulama, kalau kita berisi utang dan kita ada niat ingin membayar, bagaimanapun besarnya utang itu pasti terbayar. Pasti terbayar. Karena Allah akan membantu itu membayar. Tapi kalau ada orang berisi hutang, kada niat ingin membayar, biar sampai kapanpun kada bisa terbayar. Kenapa? Karena ada niat dalam hati kada mau membayar. Apalagi keinginan banyak benar, hendak nukar ini, nukar itu, nanti, kada terbayar-bayar. Yang bahayanya hutang ini kalau dibawa sampai ke mati, dia terkatung-katung di akhirat. Itu bahayanya. Kalau Nabi itu hendak menyolatkan seseorang, takuni dulu lawan ahli warisnya si mayit ini adakah bisi hutang. Kalau seandainya kada ada bisi hutang, Nabi mensalatkan. Tapi kalau ada ya Rasul hutangnya, Nabi bertakun kedua kali, adakah nang menjamin hutangnya si mayit ini? Kalau seandainya ada nang menjamin, Nabi menyolatkan. Tapi kalau kada ada nang menjamin, apa yang terjadi? Kata Nabi, salatkanlah kawal-kawal ikam, salatkanlah saudara ikam. Nabi kada mau mensalatkan, boleh. Nah, jadi kita ini kalau ada bisi hutang diingat-ingat untuk dibayar. Hukumnya wajib, kada bisa kada wajib. Fardu ain itu. Nang repotnya kita bisi hutang, berdiam-diam, kemudian ahli waris kita kada tahu, bini kada tahu, anak kada tahu, pas meninggal dunia. Apa yang terjadi? Maka mayit ini terkatung-katung di akhirat. Surat menyurat kada ada. Nanti datang pas ahli orang yang punya hutang kepada ahli warisnya, Bu, suami ibu ini dulu bisi hutang sama saya. Kata istrinya, mantan istrinya, ini mana tanda bukti ada bisi hutang? Bahkan ada depang. Cuman bahar itu karena parak karena beparakan diinjami cuman kada mau bayar laki pian bahari. Jar bininya ini kami kada bisa membayar kalau kada ada bukti. Nah, itu repotnya itu. Kalau seandainya si mayit ini bujur bisi hutang, kada juga salah ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris akan membayarkan kalau ada buktinya. Kalau kada ada buktinya, jangan-jangan betipuan pulang. Saksi kada ada, tulis surat menyurat kada ada. Nah, ini repotnya, bahayanya ini. Apalagi kalau sudah di umur 40 tahun, ingat-ingat kita sudah. Kada usah lah terlalu banyak hutang. Ini kredit motor lah, kredit mobil lah, rumah lah. Apa-apa dikreditin. Bini nukar bukan nabi ini kredit juga, jilbab kredit juga, kredit terus. Kita 40 tahun, paling-paling 23 tahun selesai sudah umur kita. 23 tahun lagi 63 tahun Nabi dah umur. Ada lawas meninggal. Apalagi umur sudah 55, 57, kada lawas lagi meninggal. Artinya hati-hati lawan hutang ini. Jadi diingat-ingat kalau kita bisi hutang. Apalagi kalau seandainya lebih dari hutang, artinya pernah menzalimi orang, menipu orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, atau ada, mohon maaf lah, anak buah begawi lawan kita, saatnya begaji kita kada gaji-gaji. Ada nggak begitu? Ada. Ada satu guru di Amburawang situ, lulusan Darussalam. Jadi kita hendak kemajar, ulun begawi ya. Cuma lawas kali digaji lawan majikan ini, begawi 4 orang berbulan-bulan kali digaji sudah. Bahikam tuh kena double ruginya. Pertama ilmu kada tak amalkan, kada diajarkan. Rugi satu. Nang kedua begawi kada digaji-gaji. Sudah tulak Amburawang, tulak dia majar yang Burawang sekarang. Terpakai ilmu. Ingatin kalau bahari kita ada bisa anak buah. Waktunya begajian kada digaji, kada boleh kita. Zalim kita hukum. Nah, jadi kita kembali jar Nabi kepada orang Yahudi ini, ya fulan, bukankah hutangku belum sampai temponya nih? Aku belum sampai jatuh temponya. Kalau belum jatuh temponya kan kada ada wajiban untuk membayar. Berjanji tanggal 1 membayar. Kalau belum tanggal 1 kan ada wajib membayar. Tapi kalau sudah tanggal 1, maka segeralah membayar. Tapi kalau seandainya kita bisa membayar sebelum tanggal 1, itu lebih baik lagi.
Nabi ini mengajarkan kedisiplinan di dalam perjanjian. Jadi Nabi belum jatuh temponya, kenapa engkau tagih? Kata pendeta Yahudi, kada urusan, mau jatuh kah kada jatuh, bayar, jar orang Yahudi ini. Sahabat ini sudah lainnya sudah hendak menghunus pedangnya, termasuk Sayyidina Umar. Tinggal satu aja, kalau Rasul nyuruh bunuh ya Umar, selesai sudah, terpenggal tuh kepala. Tapi Nabi ini diam, rahmat, lembut sekali. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kamu berangkat ke Baitul Mal, datangi di sana, ambil uang di Baitul Mal itu, bayarkan hutangku 20 dirham, bayarkan hutangku dan tambah 20 dirham lagi. Sayyidina Umar bingung, ya Rasul, hutang pian berapa? 20 dirham bahasa kitanya. Tapi kenapa 20 dirham lagi ditambah jadi 40 dirham? 20 dirham itu adalah hutangku, 20 dirham lagi gara-gara Ikam menangguti Yahudi sambil menghunus ke pedang tadi. Gara-gara itu dia takutan. Coba lihat ya, gara-gara Sayyidina Umar menghunuskan pedang, akhirnya Rasul tambahin 20 dinar, 20 dirham lagi. Kata Rasulullah, ya fulan, berangkatlah engkau dengan Sayyidina Umar, ambil di sana punyamu. Maka pendeta itu berjalan dengan Sayyidina Umar ke Baitul Mal. Lalu pendeta ini berkata, ya Umar, apakah engkau tahu siapa aku? Sayyidina Umar kata Umar, aku tidak mau tahu dan aku gak mau cari tahu siapa kamu. Artinya masa bodoh siapa dirimu? Karena Sayyidina Umar sudah kesel nih, ya, sudah sangit banar lawan pendeta ini. Kata pendeta ini, ya Umar, sebenarnya apa yang diucapkan Nabi itu memang benar. Dia benar, artinya jatuh tempo untuk membayar hutang itu belum sampai lagi. Dan aku sebenarnya tidak ada kewajiban, tidak boleh memaksa untuk membayar. Tapi sebenarnya itu aku ingin mengetes akhlak nabimu. Karena di dalam kitab Taurat itu dikatakan bahwa nabimu ini orangnya lemah lembut dan sangatlah di atas lemah lembut. Artinya luar biasa nih. Rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, lemah lembutnya Nabi, tidak pemarahnya Nabi itu luar biasa. Coba kalau kita digitukan lah, bisa ada kuah jagoan, gimana penggal? Penggal aja sudah. Itu kita, tapi Nabi tidak. Saking rahmahnya Nabi tadi, luar biasa. Kata pendeta tadi, ya Umar, sebenarnya aku cuma ngetes apakah benar nabimu itu bersifat kasih sayang, lemah lembut, pemaaf sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Taurat kami. Ternyata benar wahai Umar, ternyata benar. Kalau begitu wahai Umar, aku masuk Islam. Coba lihat, gara-gara akhlaknya Nabi, maka pendeta Yahudi, bukan orang Yahudi biasa, pendetanya masuk Islam. Makanya sebenarnya kita orang Islam ini itu punya daya tarik kepada orang yang bukan Islam. Dan berapa banyak orang yang tidak beragama Islam itu masuk Islam gara-gara akhlak kita di dalam Islam ini. Tapi kalau ada orang yang tidak berakhlak dengan akhlak Islam, berbicara kasar, kemudian dengan cara arogan dan sebagainya, apa yang terjadi? Jangankan orang yang bukan Islam, orang yang Islam bisa jadi murtad kalau imannya lemah, apalagi orang-orang yang memang tidak beragama Islam. Maka hiasilah diri kita semuanya, budi pekerti kita ini semuanya dengan akhlak yang baik. Kayaknya kita pernah bahas di sini ya, perbedaan antara adab dengan akhlak. Adab dengan akhlak, soalnya kita bahas, belum suara. Nah, kalau akhlak, kalau adab maksudnya, adab itu adalah sesuatu budi pekerti yang baik yang ditimbulkan dari sebab belajar. Kita belajar di pesantren, adab makan, adab minum, adab masuk WC, adab masuk keluar WC, adab masuk masjid, keluar masjid, itu adab dia, diajarkan itu. Ketika adab itu diajarkan kepada kita, lalu kita mengamalkan apa yang kita pelajari itu, makanya kita disebut muadib, orang yang beradab. Sehingga dikatakan quddimal adab qoblal ilm, lebih diutamakan adab daripada ilmu. Ada orang alim tapi kada beradab. Orang alim nih minum pakai tangan kiri, kemudian apa lagi? Ada mandi,
apalagi jorok dan sebagainya, kata-katanya tidak baik, orang akan menyangka ini orang nih kiai berarti kada beradab ini. Gimana belajar bahari? Itu adab. Jadi adab dihasilkan dari belajar. Tapi kalau akhlak nih ya, akhlak itu dihasilkan dari amal baik. Dari amal baik. Kita rajin salat, kita rajin puasa, ya, kita rajin sedekah, itu akan menimbulkan akhlak yang baik. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang salat, benar-benar salat, mendirikan salat, maka dia akan terhindar dari perbuatan zina. Orang yang benar-benar salat tidak akan berbuat zina, tidak akan pernah berselingkuh, tidak akan pernah menipu, tidak akan berbuat zalim, tidak pernah akan berbohong, tidak pernah akan berbuat kasar. Kenapa? Karena ini adalah dari ibadah yang baik tadi. Jadi kata ulama, akhlak itu ditimbulkan dari ibadah yang baik, yang benar. Kalau adab itu ditimbulnya asalnya adalah dari belajar. Nah, jadi kalau kita belajar mengamalkan apa yang kita pelajari, maka disebut namanya orang yang beradab. Nah, begitulah apa yang kita bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.